إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz. Masih berada dalam Kitabul Haji. Dan pagi hari ini kita akan membahas ya jazaul wata'i fil haji, yaitu denda perhubungan suami istri dalam ibadah haji. Denda kaitannya dengan hubungan suami istri dalam beribadah haji. Qala yani al-muallif Syekh Abdul Adzim Badawi hafizahullahu ta'ala, wa man wati'a fil haji, dan barang siapa yang berhubungan suami istri di dalam ibadah haji qabla at-tahallulil awwali, sebelum tahallul yang pertama, ya dikatakan tahallul yang pertama itu maksudnya adalah ya setelah balang jumrah aqobah atau setelah menyembelih kurban ya, dan setelah tawaf ifadah ya. Jadi siapa yang melakukan tahallul setelah salah satu di antaranya itu, maka itu disebut dengan tahallul yang pertama. Nah, sebelum tahallul yang pertama, artinya belum balang jumrah aqobah misalkan, kemudian dia berhubungan suami istri, faqad fasada hajjuhu, maka hajinya telah rusak. Kama sabaq, sebagaimana telah berlalu, wa alaihi badanah, dan wajib bagi dia untuk menyembelih seekor onta. Ya, hajinya batal, lalu wajib dia bayar denda 1 ekor onta. Fa in wati'a ba'da tahallulil awwali, kalau dia berhubungan suami istri setelah tahallul yang pertama, wa qabla tsani, dan sebelum tahallul yang kedua. Contoh misalkan dia habis balang jumrah aqobah lalu berhubungan suami istri padahal belum tawaf ifadah. Contohnya belum tawaf ifadah, tawaf yang tawaf ifadah setelah balang jumrah aqobah. Maka ya, jadi qabla tsani fa alaihi syatun, maka wajib bagi dia untuk menyembelih seekor kambing, wala yafsuda hajju, dan hajinya tidak rusak. Jadi dia melakukan pelanggaran. Jadi dia sebenarnya baru boleh melakukan hubungan suami istri kalau sudah tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua yaitu setelah tawaf ifadah. Ya, setelah tawaf ifadah. Ya, maskalah rahmani rahimakumullahu taala. Ya. Taib. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila an rajulin waqa'a al-ahli wa muhrim. Bahwasanya beliau ditanya tentang seorang lelaki yang dia menggauli istrinya sementara dia dalam keadaan berihram.
wa huwa bimina, dan dia ada di Mina qabla an yafidha, sebelum tawaf ifadah. Fa amarahu an yanhara badanatan, maka Ibnu Abbas merintah dia untuk menyembelih seekor onta, ya, untuk menyembelih seekor onta. Dia dalam keadaan masih berihram, berarti belum tahallul yang pertama. Karena setelah tahallul yang pertama dia boleh melepas baju ihram, sudah tidak dalam keadaan berihram. Ya. Jadi dia masih dalam keadaan berihram, berarti belum tahallul yang pertama. Lalu dia berhubungan suami istri, menggauli istrinya, maka dia punya kewajiban untuk menyembelih seekor onta. Ini hadis sahih mauquf riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa an Amr ibn Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu taala anhu, an abihi, dari bapaknya, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki, ata Abdullah ibn Amrin, dia datang kepada Abdullah bin Amr, yas'aluhu an muhrimin waqa'a bimra'atin, bertanya tentang seseorang yang sedang dalam keadaan berihram, dia menggauli istrinya. Fa asyara ila Abdullah ibn Umar, lalu dia memberikan isyarat untuk bertanya kepada Abdullah bin Umar. Faqala, seraya dia berkata, idhab ila dzalika fasalhu, pergilah kamu kepada Ibnu Umar lalu tanya dia tentang masalahmu. Qala falam ya'rifhu rajulu, laki-laki itu tidak mengenal Ibnu Umar. Fadhabtu ma'ahu, maka aku pun pergi bersama dengan dia. Fasa'ala Ibnu Umar, lalu dia pun bertanya kepada Ibnu Umar. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, batula hajjuka, hajimu batal. Faqala rajulu, maka laki-laki itu tadi berkata, fama asna'u, lalu apa yang harus ku perbuat? Qala, maka Ibnu Umar berkata, ukhruj ma'an nas, keluarlah kamu bersama dengan manusia, wasna' ma yasna'una, lakukan apa yang mereka lakukan. Bukan berarti kemudian tatkala hajinya batal lalu mulih, enggak, lanjutkan. Ya, fa wasna' ma yasna'un, lakukan apa yang mereka lakukan. Fa idza adrakta qabilan fahujji, ya, fahujja wahdi, kalau kamu bisa mendapati masa yang akan datang, maka berhajilah lagi dan menyembelihlah. Faraja ila Abdullah bin Amrin, maka dia pun kembali kepada Abdullah bin Amr, wa ana ma'ahu, dan dia bersama dengan dia. Fa akhbarahu, lalu dia beritakan jawaban daripada Ibnu Umar. Faqala, maka Abdullah bin Amr pun berkata, idhab ila Ibni Abbas fasalhu, sekarang kamu pergi kepada Ibnu Abbas lalu tanya dia. Qala Syu'aib, maka Syu'aib berkata, fadhabtu ma'ahu ila Ibni Abbasin fasa'alahu, lalu aku pun pergi bersama dengan dia menuju Ibnu Abbas, lalu dia pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala lahu kama qala Ibnu Umar, maka Ibnu Abbas pun berfatwa sebagaimana fatwanya Ibnu Umar, hajinya batal, ya, kemudian apa, disuruh untuk meneruskan hajinya sekalipun batal, lalu nanti tahun depan disuruh untuk mengulangi hajinya dan menyembelih kurban. Maka faraja ila Abdullah bin Amr, lalu dia pun kembali kepada Abdullah bin Amr, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan dia. Fa akhbarahu, lalu dia beritakan bima qala Ibnu Abbas, dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tsumma qala, lalu laki-laki itu pun berkata, ma taqulu anta, sekarang apa yang kamu katakan? Menurutmu bagaimana? Pendapatmu apa? Fatwamu apa? Qala, maka Abdullah bin Amr berkata, qauli misla ma qala, pendapatku, ucapanku seperti apa yang mereka berdua ucapkan. Ya, jadi ini fatwanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr. Orang yang dalam keadaan berikhram, ikhram haji, ya, sudah ikhramnya ikhram haji, bukan ikhram umrah, ini ikhram haji, belum tahallul yang pertama, ya, belum tahallul yang pertama, maksudnya belum tawaf, lempar jumrah Aqabah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka hajinya batal, tapi melanjutkan sampai akhir. Hajinya batal tapi wajib melanjutkan sampai akhir, dan dia punya kewajiban bayar dam, menyembelih seekor onta,
kemudian dia wajib untuk mengulangi hajinya. Ya, jelas intayassara, jika itu mudah. Artinya apa? Dia masih belum gugur kewajiban hajinya. Dan itu tetap berkaitan dengan kemampuan. Jadi belum gugur kewajiban hajinya. Dan itu adalah fatwanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini hadis sahih juga, ya. Yang berikutnya wa an Sa'id Ibni Jubair, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu anna rajulan, ya, bahwasannya ada seorang laki-laki yang ahalla, dia berihram, huwa wa imra'atuhu, dia dan istrinya, jami'an, semuanya, bi umratin, dengan umrah, faqadat manasikaha, lalu dia menyelesaikan manasiknya, illa taqsira, ya, kecuali taksir, yakni tahallul, dia belum tahallul, kecuali at-taksir, yakni dia belum tahallul. Fa ghasyiha qabla an tuqassira, lalu dia menggauli istrinya sebelum dia bertahallul, memendekkan rambutnya. Fasa'ala Ibnu Abbas, maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas andzalika, tentang yang demikian. Qala, maka kemudian Ibnu Abbas berkata, ya innaha la syabiqatun, ya innaha la syabiqatun, sesungguhnya dia, wanita itu, la syabiqatun, benar-benar besar nafsunya, ya, benar-benar apa? Besar nafsunya. Tapi disebut istrinya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, inna tasma, dia, wanita itu, mendengar. Fastakhya min dzalik, lalu dia malu, gitu ya. Karena disebut nafsunya besar. Ya, inna tasma'u fastakhya min dzalika wa qala ala a'lamtumuni, ya, apakah engkau tidak mau memberitahukan kepada aku? Wa qala laha, lalu kemudian Ibnu Abbas pun berkata, ahriqi daman, yaitu apa? Berkurbanlah, alirkanlah darah. Qalat, lalu wanita itu berkata, madza, ya, darah apa? Hewan apa? Qala inharina qatan, sembelilah seekor onta, au bakaratan, atau seekor sapi, au syatan, atau seekor kambing. Qalat, lalu wanita itu berkata, ayyadzalika afdalu, mana di antara korban-korban itu yang paling utama, afdal? Qala, maka Ibnu Abbas berkata, naqatun, onta, ya, yang terbaik adalah apa? Onta. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa man lam yajidin naqata awisyata, dan siapa tidak menemukan onta atau kambing, fa alaihi siyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja', maka wajib bagi dia puasa 3 hari dalam ibadah hajinya dan 7 hari jika dia sudah pulang di rumahnya. Jadi 10 hari. Liqaulihi ta'ala, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang bertamattu dengan umrah menuju haji, famastaysara minal hadi, maka apa yang mudah dari hewan sembelihan. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak menemukan hewan sembelihan, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, maka puasa 3 hari dalam ibadah hajinya dan 7 hari jika kalian telah pulang. Ya, sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wal afdalu, dan yang afdal adalah an yuqaddima shauma thalathati ayyamin qabla yaumi arafah, dan yang afdal adalah mendahulukan puasa 3 hari sebelum hari Arafah. Fa ilam yaf'al, kalau tidak bisa melakukan, maka jazalahu shaumu ayyamit tasyriq, boleh bagi dia puasa pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 saat di sana.
Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan perkataan daripada Ibnu Umar wa Aisyah dan Ibunda Aisyah, lam yurakhis fi ayyami tasyriki an yasumna illa liman lam yajidil hadya. Tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali orang yang tidak menemukan hewan sembelihan. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum bagi mereka yang tidak berhaji. Kita di sini tidak boleh 11, 12, 13 poso. Itu makan ngentekno kurban pokoknya. Ya, sing di freezer ditokno kabeh. Ya, itu hari-hari makan. Tidak puasa kecuali orang yang berhaji. Ya, tanggal 10 jelas mereka tidak boleh puasa. Tanggal 11 boleh bagi siapa yang hajinya haji tamattu. Ya, enggak dapat napa? Enggak dapat hewan sembelihan. Enggak ada hewan sembelihan, ya, dia enggak punya untuk membeli hewan sembelihan misalkan, maka dia puasa 3 hari di sana, boleh 11, 12, 13 atau selagi masih di sana, ya, kemudian 7 hari tatkala di rumahnya, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, tatkala sudah dia pulang sampai di rumahnya, ya. Kemudian tambih, ada peringatan, wa mithlur rajuli fi hadzal mar'ati fi hadza al mar'atu, dan semisal laki-laki dalam masalah ini juga perempuan, sawaun bisawain, sama. Artinya apa? Dua-duanya wajib bayar, baik laki-laki maupun perempuan, suami maupun istrinya. Lek karo ne karep. Nah, jadi hubungan suami istri itu kesepakatan berdua, gitu ya. Tapi kalau istrinya diperkosa, diperkosa suaminya, gitu ya. Istrinya nggak gelem, jane nggak gelem, menolak, gitu ya. Ndak ngeladeni, tapi masuk kate bengok-bengok kan, gitu ya. Ya wis akhire napa menengai tapi enggak ngeladeni. Ya, napa gak ngeladeni, ndak mengimbangi, itu loh maksudnya ya. Ndak mengimbangi. Wis pasrah tapi ndak mengimbangi begitu. Jadi suaminya yang aktif. Ya, ghaira anna idza kanat mukraha, maksudnya dia dipaksa fi wataiha, ya, dalam menggauli dia, fala hadiya alaiha, maka tidak ada denda atasnya. Ya, artinya apa? Mukroh, dia dipaksa dari awal sampai akhir. Ingat ini, dari awal sampai akhir. Awalnya dipaksa mari ngono. Ya, mari ngono napa jenenge mengimbangi, ya dua-duanya bayar denda. Jadi harus apa? Dipaksa dari awal sampai akhir. Dia enggak menolak dari awal sampai akhir. Gitu ya. Tapi kan enggak mungkin ya teriak-teriak minta tolong ngono gitu ya. Aku diperkosa bojoku kan enggak kayak disiawes. Itu rahasia mereka berdua dan itu ya enggak boleh dibongkar kan begitu nggih. Taib. Jadi wa idhan, dan juga fa inna hajja sahihun, hajinya si istri sah. Kenapa mukroh? Dia dipaksa. Ingat ya, terpaksanya dari awal sampai akhir. Jangan sampai awalnya terpaksa, mari ngono pasrah dan menikmatinya. Nah ini batal juga akhirnya. Ya. Jadi fa inna hajja sahihun, maka hajinya sah, bi khilafi haji zaujiyah, beda dengan hajinya suaminya al-wati, yang menggaulinya. Beda ya di situ ya. Jadi suami istri sebelum tahallul pertama berhubungan badan. Kalau kesepakatan bersama, maka dua-duanya hajinya batal dan dua-duanya wajib bayar hadyu, onta. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kalau istrinya yang terpaksa, gitu ya, dari awal sampai akhir terpaksa, maka haji istri sah dan tidak ada denda apapun bagi sang istri.
Yang batal hanya napa? Suaminya. Napa? Gak mungkin Pak lek terbalik Pak. Mustahil Pak lek terbalik. Iya. Sampe niki ono-ono ae Pak gitu. Nah rijalu kok wamun ala nisa kok dan. Tapi nama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya kan beda kan begitu ya. Kalau istri dipaksa kan gitu. Beda kalau suami yang dipaksa iso melayu kan begitu. Tapi sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sampai lali aku kata ngomong apa mana. Baik. Jadi kalau misalkan berhubungan suami istri setelah tahallul yang kedua, tahallul yang pertama sebelum tawaf ifadah, habis balang jumrah, antara tahallul yang pertama. Kemudian berhubungan suami istri gitu ya, maka napa puasanya sah, tidak rusak, puasa sih rek, napa? Hajinya sah, kenapa membahas poso? Hajinya sah, tidak rusak, tapi bayar dam, menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Kalau tidak ada kambingnya, ya artinya punya pilihan, onta utama, ya sapi pertengahan, ya. Kalau tidak ada kambing, kalau tidak ada puasa 3 hari di sana, 7 hari sebelum 7 hari saat pulang. Jadinya sama dengan dam tamattu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Ibni Abbas. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, ya radhiyallahu taala anhuma. Faqala, kemudian dia berkata, waqa'tu alam ra'ati. Aku napa jenenge menggauli istriku qabla an azura. Aku menggauli istriku, kata dia, sebelum aku menyempurnakan hajiku. Faqala, lalu dia berkata, in kanat a'anatka, jika dia nolong kamu, artinya istrinya punya andil di sana, gitu ya. A'anat kan dia bantu kamu, setuju. Ya, muwafaqah, terjadi kesepakatan di antara keduanya untuk berhubungan. Fakullun minkum manaqatun hasna'u jamla, maka masing-masing di antara kalian wajib bayar seekor onta yang bagus, ya seekor onta yang bagus, yang gemuk. Wa in kanat lam tu'inka, kalau dia tidak bantu kamu, artinya istrimu terpaksa, fa alaika naqa hasna jamla, maka kamu yang wajib bayar onta. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Paham insyaallah nggih? Kita lanjut sekarang ad-dima'u fil haji. Ya, macam-macam darah di dalam ibadah haji. Maksudnya darah apa? Darah dam, sembelihan, kurban di dalam ibadah haji. Yang pertama adalah damu tamattu'i wal qiran. Ya, dam, tamattu' dan qiran. Ini sembelihan atau hadiyu maknanya untuk haji tamattu' dan haji qiran. Beda dengan haji ifrat ya. Kalau ifrat tidak ada apa? Penyembelihan. Tapi kalau tamattu' sama qiran maka ada penyembelihan hewan kurban. Wa waddam alladhi yajibu 'alal haji. Maka damu tamattu' wal qiran ini adalah darah hewan sembelian yang wajib ditunaikan oleh orang yang beribadah haji, labba bi'umratin mutamati'an biha ilal haji, yang dia telah bertalbiyah, berikhram ya umrah untuk haji, tamattu. Aw labba bihajjin wa umratin qarinan bainahuma, atau dia berhaji gabungan umrah dan haji sekaligus, haji qarin, haji qiran ya di antara keduanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya subhanahu wa ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ilal haji,
Barang siapa yang bertamattu dengan umrah menuju haji, famastaysara minal hadi, maka apa yang mudah dari hadyu. Famalam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, maka dia berpuasa 3 hari dalam masa ibadah haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari jika kalian sudah pulang. Jadi ada dam haji tamattu. Jadi kita kalau berhaji dari sini kan semuanya haji tamattu kan begitu ya, maka wajib bayar dam. Ya, wajib bayar dam. Nah, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Apa 250 sampai 300 real ya. Kemudian yang kedua damul fidyah. Damul fidyah adalah hewan sembelihan karena pelanggaran ya. Alladzi yajibu 'alal haji, yaitu yang wajib ditunaikan oleh orang yang berhaji, idza halaka sya'rahu, saat dia mencukur rambutnya, limaradin, karena sakit. Ya misalkan napa rambutnya kena tumo ganas, sampai kepiur nang mukae kayak dulu ya. Jadi apa namanya, sampai merambat ke mukanya dan seterusnya di mukanya, lalu digondol biar hilang, sudah kan selesai, menyelesaikannya dengan menggondolnya selesai, hilang kabeh kan begitu ya. Tapi dia wajib napa menyembelih seekor kambing. Au syai'in mu'dzin, atau karena sesuatu yang mengganggu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridhan aw bi adzan min ra'sih, siapa di antara kalian sakit atau ada gangguan sakit di kepalanya, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka bayar fidyah dengan puasa atau sedekah atau menyembelih kurban. Ya, jadi menyembelih kurban. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini fidyah karena harus melanggar larangan. Karena ada gangguan, ya, karena memang ada keperluan. Yang ketiga damul jaza. Ya. Yang ketiga yaitu dam tebusan. Damul jaza wa huwa dam, yaitu dam, ya, pembayaran denda, alladzi yajibu 'alal muhrimi, yang wajib ditunaikan oleh orang yang sedang berihram, idza qatala saydan barriyan, jika dia membunuh hewan buruan darat. Dia membunuh hewan buruan darat. Ya. Contohnya apa? Kicang misalnya lek ono, kelinci, ya, hyena, terus apa kemarin sing kayak gabungan antara tikus sampai kanguru kemarin ya, yang tadi kemarin sudah kita sebutkan ya, seperti itu. Walhasil pokoknya buruan darat. Amma saydul bahri, adapun buruan laut, fala syai'a minhu alaihi, tidak masalah. Waqad sabaqa qariban al-kalamu an hadzal dam, dan telah berlalu sebelumnya pembicaraan tentang masalah ini. Pertemuan lalu sudah kita bahas ya. Kemudian yang keempat damul ihsar, ada denda al-ihsar. Wa yakunu bisa babi injasihi, ya. Dam ihsar itu yaitu ada karena sebab injasihi an itmamil manasiki, ketidakmampuan dia untuk menyempurnakan manasik. Dia tidak bisa menyempurnakan manasik, lima radin, karena sakit, au aduwin, karena adanya musuh, au ghairi dzalik, atau yang selainnya. Jadi ada sesuatu yang menghalangi dia dari menyempurnakan apa? ibadah haji. Ya, tidak bisa melanjutkan karena sakit sudah, ya, tidak bisa dilanjutkan. Wala yakunu, dan dia tidak qad ishtarata inda ikhrami, dia tidak bersyarat saat ikhramnya. Ya, tidak mengatakan apa? Mahilli haitsu habastani, saat berniat. Ya, jadi tempatku di mana engkau menghalangi aku. Dia tidak berniat seperti itu. Apakah sengaja atau lupa? Makanya dalam berniat berikhram, apa jenenge, dianjurkan apa? Kita membaca istiratun niyah tadi itu. Ya, labbaik Allahumma umratan, misalkan mahilli haitsu
habastani, ya. Jadi berniat untuk ihram, tetapi nanti sampai kepada masa yang engkau menghalangi aku. Kalau kemudian dia meniatkan dengan mensyaratkan seperti ini, lalu datang satu yang menghalangi dia untuk melanjutkan hajinya, tidak ada dam. Tapi kalau dia tidak memberikan syarat dalam niatnya, maka dia wajib bayar dam. Wala yakunu qad ishtarata inda ikhrami liqauli ta'ala fa in ukhsirtum famastaysara minal haji. Ya, jadi jika kalian terhalangi famastaysara minal haji, maka apa yang mudah dari hewan sembelihan, ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, namanya damul ihsar. Dam karena tidak menyelesaikan ibadah haji karena satu perkara yang dulu dia tidak memberikan syarat dalam niat ihramnya. Kalau dia memberikan syarat dalam niat ihramnya, maka tidak ada dam bagi dia. Yang kelima, damul wat'i, ya ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dam karena berhubungan intim, sudah selesai. Wa damun yufradu 'alal haji idza wati athna haji wa qad sabaqa qariban, yaitu dam denda yang diwajibkan bagi orang yang berhaji jika dia melakukan hubungan suami istri di tengah hajinya, sebelum tahallul yang pertama atau setelah tahallul yang pertama sebelum tahallul yang kedua, ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Faham kira-kira? Wis bayangane paham ngono Ibu ya. Nek gak paham nglakoni pelanggaran karek telepon. Nah, ya apa iki? Aku mari ngene dan seterusnya, ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, sekarang kita bahas al-umratu umrah. Praktek wis nggih. Praktek wis. Kita bahas sekarang al-umratu umrah. Al-umratu min ajlil ibadat. Umrah ini termasuk ibadah yang paling agung. Wa afdalil qurubat, dan termasuk ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Allati yarfa'ullahu biha li'ibadihi darajat, yang dengannya Allah akan meninggikan hamba-hambanya beberapa derajat. Wa yahuttu anhum bihal khati'at, yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Wa qad hadda 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi untuk berumrah baik secara perkataan maupun perbuatan. Faqala, seraya beliau bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah, umrah satu ke umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, antara umrah satu dengan umrah yang kedua. Waqala, dan juga Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba, karena sungguhnya keduanya itu akan menafikan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadida atau khabathal hadidi wad dhahabi wal fiddati, sebagaimana bara api akan menafikan atau menghilangkan karat besi, emas dan perak. Nah, ini keutamaan umrah, ya. Wa'tamara alaihi salatu wassalam wa'tamara ma'ahu ashabu fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan berumrah beliau sallallahu alaihi wasallam dan berumrah para sahabat di kehidupan Nabi dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini umrah jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Arkanuha, rukun-rukunnya umrah. Yang pertama al-ihram. Wa niyatu dukhuli fiha, yaitu masuk, niat untuk masuk ke dalam ibadah umrah dengan berihram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, amal tergantung dengan niatnya. Labbaik Allahumma umratan mahilli haitsu habastani, misalkan, ya.
Yang kedua dan ketiga at-tawafu was-sa'yu, tawaf dan sa'i. Liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk bagian dari syiar-syiarnya Allah. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, sa'ilah kalian, ya, atau us'u kalau is'au, ya, maka us'u kalau us'u, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian sa'i. Jadi is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, tawaf sama sa'i. Rukun yang keempat tahallul. Jadi apa? Niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wis papat. Gampang toh? Gampang mboten? Gampang. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Karek duwi. Nah, gitu. Al halqu awit taksiru. Tapi aja dilebokno rukun duwe ini gung ya. Al halqu wa taksiru, yaitu nyukur gondol atau nyukur rata. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yakun ma'ahu hadyun, siapa yang tidak memiliki hadi, falyatuf bil bait, maka hendaknya ada siapa yang tidak bersamanya hadyu, hewan sembelian, falyatuf bil bait, maka hendaknya dia tawaf di bait. Wa bainas safa wal marwah, dan tawaf antara Safa dan Marwah, sa'i maksudnya, wal yuqassir wal yahlil, lalu hendaknya dia bertahallul, hendaknya dia memotong, mentaksir rambutnya, memotong rata. Memotong rata, hendak digondol tapi memotong rata. Tatkala hajinya adalah umrahnya adalah umrah untuk haji. Ojo langsung digondol, engko mari tahallul haji, kan sing digondol. Ditaksir, dicukur rata, baru kemudian nanti tahallul setelah balang jumrah baru gondol, ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi itu rukun-rukunnya. Yang berikutnya ada rukun, ada wajib. Wajibatuha, wajibnya umrah, atau hal yang diwajibkan oleh orang yang berumrah. Yajibu ala man aradal umrata, wajib bagi orang yang ingin umrah, an yuhrima biha minal miqat, wajib dia berikhram dari miqat, in kana muqiman qablahu, jika dia orang yang mukim di tempat sebelum miqat, wajib berikhram di miqat. Fa in kana muqiman ba'dal miqat, kalau dia adalah orang yang mukim setelah miqat, ya, jadi dia memang tempat tinggalnya adalah di tempat antara miqat dengan Masjidil Haram. Beda dengan orang yang tempat tinggalnya adalah di belakang miqat, bukan di depan miqat, tapi di belakang miqat. Maka fa innahu yuhrimu min manzili, maka dia berikhram dari rumahnya. Tidak perlu keluar menuju miqat, sudah langsung berikhram dari rumahnya. Wa amal muqimu bi Makkah, adapun orang yang mukim di Mekah, fa innahu yajibu alaihi an yakhruja ilal hil, wajib bagi dia keluar menuju tanah halal. Tidak boleh dia berikhram di tanah haram untuk ibadah umrah, dia harus keluar. Ya kalau sekarang yang paling populer ya ke Tan'im di Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa yuhrimu minhu, lalu dia berikhram darinya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam Aisyah an tuhrima minat Tan'im, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada ibunda Aisyah untuk berikhram dari Tan'im, ya. Jadi keluar dari tanah haram menuju tanah halal, ya, kala itu adalah dari Tan'im. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Baik. Jadi itu wajibnya. Jadi wajib berikhram di miqat.
Waktunya jami'u ayyami sana, waktu lil umrah, kapan saja. Sepanjang tahun boleh kita berihram. Illa anna fi Ramadan afdal, hanya saja di Ramadan lebih utama minha darinya, fi ghairi daripada selainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya, umrah dalam bulan Ramadan menandingi haji atau menyamai haji. Jadi umrah di dalam bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Ya, sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji bagi yang belum berhaji. Cuman ganjaran ini tok podo. Ganjarannya sama dengan ibadah haji, tapi tidak menggugurkan ibadah haji, begitu. Baik, jawazu qablal haji. Sekarang pembahasan berikutnya, yaitu boleh berumrah sebelum haji. Masih durung tahu haji oleh umrah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, apalagi antriannya sampai, masya Allah, ya, 30 tahun. Saiki daftar saat niki, misalnya kalau daftar saat niki, saya reguler, saiki usia 46, berarti budale 76 sih urip tangga awak dhewe kene. Iku lek reguler. Ya, tapi Allah Maha Kaya. Jangan pasrahkan hal itu di tangan kita. Pasrahkan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau iso budal gak kadik duit ya iso. Betul nak? Oh ya, kalau Allah mau iso budal gak kadik duit. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jawazu qabla al-hajj, pembolehannya sebelum haji, boleh beribadah haji, beribadah umrah sebelum berhaji. Ya kurang tepat, ada mitos oleh umrah durung haji kok umrah. Nah, jadi sapa gak oleh kolen. Taib. Nah itu mumpung umrah sampai di sana ndonga, oh ya Allah permudah aku untuk bisa ibadah haji, kan begitu. Di sana mustajab doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah haji. An Ikrimah ibn Khalid, dari Ikrimah bin Khalid, annahu sa'ala Ibnu Umar, dia pernah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anil umrati qabla al-haji, tentang umrah sebelum haji. Faqala la ba's, tidak masalah. Kala Ikrimah, itu berkata Ikrimah, kala Ibnu Umar, i'tamaran nabiyyu qabla an yahujja, Nabi dulu berumrah sebelum haji. Nabi itu hajinya berapa kali? Sekali. Nah sebelum Fathu Mekah beliau pernah berumrah enggak? Pernah berumrah. Ya. Sampai kemudian ada baiat membela Utsman radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang berikutnya tikrarul umrah, mengulang-ulang umrah. Ya, jadi melakukan ibadah umrah berkali-kali, mengulang-ulang. I'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin fi arba'i sanawatin. Nabi berumrah sallallahu alaihi wasallam 4 kali umrahan dalam 4 tahun. Lam yazid fi kulli safratin ala umrah. Nabi tidak nambah dalam setiap safarnya kecuali sekali umrah. Sekali umrah ya sekali safar ya sekali umrah, begitu maksudnya. Tutup sekali safar umrohe pengmo. Ya, seperti itu. Seperti sebagian di antara saudara-saudara kita mumpung dek kene bolak-balik napa? Umrah. Hari ini umrah, engko sore umrah, menesuk umrah maneh, rada awan titik umrah maneh, engko bengi umrah maneh. Mumpung dek kene jarine berkali-kali umrah. Sementara nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umrah 4 kali dalam 4 tahun. Ya, maksudnya itu sekali safar, sekali umrah. Nah, sekalian rahmani rahmakumullah taala.
Jadi fi kulli safratin ala umratin wahidah. Setiap safar umrah sekali. Wala ahadun mimman ma'ahu minas sahabat, dan tidak seorang pun dari orang yang bersama beliau dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum walam yablughna, dan tidak sampai kepada kita anna ahadan minhum, bahwasanya ada salah seorang di antara mereka jam'a baina umrataini fi safarin wahid, menggabungkan dua umrah dalam satu safar. Ya, satu safar umrah dua kali itu tidak ada dilakukan oleh para sahabat. Kaidahnya adalah kana khairan la sabaquna ilai. Seandainya itu baik, maka para sahabat pasti mendahului kita di dalamnya. Tatkala Nabi SAW para sahabat tidak melakukannya, berarti tidak lebih baik. Seandainya itu baik, mereka sudah mendahului kita, jelas. Mereka adalah orang-orang yang paling gesit menuju kebaikan. Tidak akan mau ketinggalan dalam kebaikan. Sawa'un fi hayati au ba'da wafatihi, kecuali sama saja pada hidupnya beliau atau setelah wafatnya beliau. Para sahabat di masa hidupnya Nabi tidak pernah sekali safar umroh dua kali, apalagi lebih. Juga setelah wafatnya Nabi, para sahabat tidak pernah sekali safar umroh dua kali, apalagi lebih. Illa Aisyah, kecuali ibunda Aisyah. Hina hadat fi hajjiha, saat haid. Nah, ada udzur apa? Haid dalam hajinya bersama Nabi SAW, sehingga beliau tidak bisa umroh. Kenapa? Haid. Fa'amara akha Abdurrahmani ibn Abi Bakrin, lalu Nabi memerintah saudaranya ini Abdurrahman bin Abi Bakar an yakhruja biha ila Tan'im, untuk keluar nganter ibunda Aisyah menuju Tan'im. Lituhilla bil umrah, untuk berihram ya dengan umrah, li'annaha dhannat anna umrataha allati qaranatha bihajjiha batulat. Kenapa? Karena ibunda Aisyah menyangka umrahnya yang dia korinkan bersama dengan hajinya telah batal. Ya, kenapa? Karena haid. Ya, sehingga tidak bisa umrah di awalnya untuk haji. Fabakat, maka dia pun menangis. Fa'adinalah Rasulullah alaihi salam an ta'tamira tatyiban li nafsiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia untuk berumrah dalam rangka menghibur jiwanya. Wa hadhil umratul lati itamaratha Aisyatu khassatun biha. Maka umrah yang dilakukan oleh ibunda Aisyah ini khusus untuk beliau. Bidalilin annahu lam yu'raf an ahadin minas sahabati rijalan wa nisaan annahu i'tamara ba'da haji minat tan'imi. Dikarenakan tidak pernah diketahui dari salah seorang pun dari kalangan para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, berumrah setelah hajinya dari Tan'im. Tidak ada. Gitu ya. Ya, zaman sekarang Masya Allah, tatkala kita mengunjungi kunjung haji, wah, wis alhamdulillah, aku haji wingi mari umrah ping 7, subhanallah, bangga sekali. Padahal tidak ada contohnya. Ya, kama sana'at Aisyah, sebenarnya berbuat oleh ibunda Aisyah. Walau alima sahabatu anna sani'a Aisyah masyru'un lahum ba'da hajjihim, seandainya para sahabat tahu bahwasanya apa yang diperbuat oleh ibunda Aisyah itu disyariatkan untuk mereka setelah haji mereka, lastaghfadhan naqlu anhum fi dzalik, maka pastilah akan melimpah penukilan yang demikian dari mereka. Tidak ada penukilan para sahabat kemudian mengikuti jejaknya ibunda Aisyah umrah lagi setelah haji. Tidak ada. Qala Imam Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimahullah, walam ya'tamir ay an-nabi, Nabi SAW tidak berumrah kharijan min Makkah ilal hil, keluar dari Makkah menuju tanah halal. Tsumma yadkhulu Makkah bi umrah, dia masuk Makkah untuk umrah. Kama yaf'alun nasul yaum, seperti yang diperbuat oleh manusia hari ini. Wala thabata an ahadin minas sahabati fi'lu dzalik, dan tidak valid dari seorang pun di antara para sahabat yang melakukan yang demikian. Ya, jadi itu tidak masyru', ya. Wa kama lam yathbut ani sahabati ridwanullahi alaihim, sebagaimana juga tidak valid dari sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain tikrarul umrati ba'dal haji, mengulang-ulang umrah setelah haji. Ini pun demikian, tidak ada.
Fa innahu lam yathbut anhum tikraruha fi sa'iri ayyamis sanah. Dan juga tidak valid dari mereka mengulang-ulang umrah di sepanjang hari-hari setahun. Wa kanu yantabuna Makkah lil umrati afradan wa jama'at. Ya, dan dulu mereka itu biasa ke Makkah untuk umrah baik sendirian individual maupun berkelompok. Wa hum ya'lamuna anna al-umrata hiya ziyaratu lit-tawafi bil baiti was-sa'yi baina as-safa wal marwah. Sementara mereka mengetahui bahwasanya umrah itu adalah ziarah untuk tawaf di Ka'bah dan untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Wa ya'lamuna aidan anna tawafa bil baiti afdalu minas sa'i yaqinan. Dan bahwasanya mereka mengetahui tawaf di Ka'bah itu lebih daripada sa'i secara yakin. Ya, fabadal an yashghalu anfusahum bil khuruj ila tan'im, maka daripada mereka menyibukkan diri mereka untuk keluar menuju Tan'im, ya, wal istighali bi amali umratin jadidah, dan sibuk dengan amal-amal yang baru, yudbi'unaha umratahum, yang mereka ikuti umrah mereka, allati sabaqatha, yang telah mendahulunya, fa'aula an yatufu bil bait, maka lebih utama mereka tawaf saja, memperbanyak tawaf, tidak perlu sa'i, karena tawaf lebih utama daripada sa'i. Jadi bukan mengulang-ulang umrah tapi mengulang-ulang tawaf. Begitu maksudnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, sibukkan diri dengan tawaf. Ya. Tapi juga napa saat ini gak iso tawaf di pelataran kecuali pakai baju ihram. Jangan melakukan pembohongan gitu. Sama saja kan begitu ya. Karena yang pakai baju ihram itu umroh. Sementara dia tidak umroh, dia hanya pengen tawaf saja, kan begitu ya. Jadi maknanya saat dia pakai baju ihram untuk tawaf, dia lagi ngibuli petugas. Betul? Ya, dia lagi napa jenenge ngibuli niku napa? Membohongi petugas, membujui petugas. Dia enggak lagi umroh tapi macak umroh. Begitu ya. Lah ibadah sambil bohong kira-kira sampean pikir dewe. Ibadah sambil bohong. Kira-kira diterima enggak? Sampean gawe minta fatwa kepada hatinya masing-masing. Kan begitu ya? Ibadah sambil bohong. Atau sebagiannya pakai baju umrah hanya pengen selfie saja di depan Ka'bah. Masya Allah ini. Biar bisa masuk ke sana, cuma pengen seniate wis duduk karena Allah kabeh malah jadinya seperti itu ya. Hanya pengen aku durung tuh aku ndek ngarepe Ka'bah wingi kan itu ya. Mosok gak iso rono maneh ra nggih baju umroh ae rono, saya foto-foto ta ya apa. Wis. Tujuannya mek pengen selfie saja ya, atau mengabadikan momen dek gini kan, terus apa manfaatnya dan apa gunanya coba. Ya, itu sia-sia. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Ya sebenarnya tinggal tanya petugas saja. Tanya petugas apa namanya? Ya asar ya, tanya petugas. Lalu saya tanya, mana tempat yang saya bisa sholat sambil lihat Ka'bah sekarang? Gampang, ditunjukkan, oh tempat sana, lewat pintu ini, jalan ke sana, kan begitu. Kan apa namanya lagi dibangun kan di delok Ka'bah mek sepisan waktu nawa tawaf tok marono muter-muter nanti ketutupan kabeh. Masuk ke sana tutup ya. Baru masuk langsung ditutup. Wah, nandi gimana semacam itu. Ya gampang, tinggal tanya lewat pintu mana? Pintu nomor ini, masuk saja lewat sana. Seperti itu. Ya, ya demikian ya. Minta kalau bertanya kepada diri sendiri. Ya tadi itu ya. Mau ibadah kok bohong kan gitu ya. Silakan berfatwa, minta fatwa pada hatinya sendiri. Mau ibadah kok bohong.
Makanya kemarin waktu saya bimbing itu ada ya ada yang tanya, Ustaz, enggak pakai baju ihram untuk tawaf? Saya enggak gitu. Terang-terangan aja. Lah saya enggak. Gitu. Kalau sampean masuk urusan sampean, ya ojo ngejak-ngejak aku. Taib. Wis gitu enggak usah basa-basi, wis basa-basi kok basi ya. Kita lanjutkan sama masalah rahmani rahmakumullahu taala wa ma'lumun, dan diketahui annal waqta alladhi yasrifu man yakhruju ila tan'im liyuhilla bi umratin jadidatin yastati'u an yatufa bil baiti mi'atil aswati. Dan diketahui bahwasanya waktu yang digunakan oleh orang yang keluar menuju Tan'im untuk berniatkan umroh baru, dia bisa tawaf berkali-kali, bahkan 100 kali putaran. Kan gitu ya. Kata mu'alif, ini zaman dulu, kata beliau, saiki yo klenger sikile. Ya, karena nggak bisa di pelataran Ka'bah. Ya, harus di lantai 2. Ya, harus di lantai 2. Ya, atau antara lantai 3 atau rooftop sekalian misalkan gitu. Nah, di atas gitu ya. Ya lumayan kan itu. Tapi enggak apa, dinikmati aja wong itu ibadah gitu ya. Ibadah sampai olahraga. Ya, cek peredaran darahnya lancar kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib ya, jadi harusnya bisa dimanfaatkan untuk berbanyak tawaf ya, fi hadzal waqti alladhi yasriful mu'tamir fi umratin jadidah, yang malah dibuat oleh orang yang berumrah untuk umrah baru. Yaqulu Tawus rahimahullah, berkata Imam Tawus rahimahullah, alladzina ya'tamiruna minat tan'im, orang yang keluar berumrah dari Tan'im, kata Tawus rahimahullah, ma adri yu'jaruna 'alaiha aw yu'adzabun, kata beliau, aku enggak tahu mereka itu nanti dikasih pahala atau disiksa. Kata Tawus rahimahullah, aku enggak tahu orang yang keluar menuju Tan'im untuk ngulangi umrah kedua, ketiga dan seterusnya, aku enggak tahu apakah mereka dikasih pahala atau malah disiksa. Kan ya? Qila, dikatakan lahu kepadanya, yu'adzabun, mereka akan disiksa, padahal kan tujuannya untuk umrah. Maka masa ada orang umrah lalu disiksa? Ini kan pertanyaan, gitu ya. Jadi Taus mengatakan tadi itu ya, aku nggak tahu apa mereka dikasih pahala ataukah disiksa. Lalu dikata kok disiksa? Ini kan seperti orang zaman sekarang kan gitu ya. Masa ana wong dzikir disiksa? Masa ana wong selawatan disiksa? Kan begitu ya. Kan gitu. Masa ana wong poso disiksa dan semacam itu. Ini kan syubhat yang dilemparkan seperti itu. Qala, maka Tawus berkata, innahu yada'u tawafa bil bait, sesungguhnya dia tinggalkan tawaf di Ka'bah, wa yakhruju ila arba'ati amya, lalu dia keluar menuju 4 mil, wa yaji'u, lalu datang, wa ila an yaji'a min arba'ati amyal, lalu dia datang dari jarak 4 mil tadi itu, yakunu qad tawafa mi'atai tawaf, yang seandainya dia tawaf pengganti keluar menuju Tan'im, dia sudah bisa tawaf 200 kali tawaf. 200 kali tawaf. Maksudnya ya gak langsung 200 muter ngono, enggak. Pitu salat 2 rakaat, pitu maneh salat 2 rakaat, pitu maneh salat 2 rakaat, pitu lagi sampai dengklek sikile. Gak apa-apa, boleh. Tawaf lagi salat 2 rakaat, tawaf lagi salat 2 rakaat, tawaf lagi terus begitu. Kata Tawus, seandainya dia tawaf maka dia sudah bisa 200 kali tawafan. Itu mubalaghah. Artinya wakeh ngono. Masih gak sampai 200 gitu ya. Wakeh itu mubalaghah dalam bahasa Arab ya. Itu namanya suka mubalaghah. Untuk menghiperbola sesuatu. Nah gitu loh. Betul ya? Ya. Wa kullama tawa bil baiti kan afdal min an yamshiya fi ghairi syai'in. Maka tatkala dia tawaf
sekali tawafan misalkan, itu lebih utama dari dia jalan ke sana gak oleh apa-apa. Ngono maksudnya. Melakukan tan'im gak oleh apa-apa. Fal qawlu bi adami masruiyati tikraril umrati huwa madallat alaihi sunnatun nabawiyatul amaliyatu. Maka pendapat dengan tidak disyariatkannya mengulang-ulang umrah dalam satu safar itu adalah apa yang ditunjukkan oleh sunnah nabawiyah yang secara amal. Wa dalla alaihi fi'lu sahabati ridwanullah alaihim, dan juga ditunjukkan oleh perbuatan para sahabat semoga Allah meridai mereka. Wa qad amara nabiyyuna alaihi salamu biluzumi sunnati wa sunnati khulafaihi min ba'dihi. Dan Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk menepati sunnah beliau dan sunnah khulafanya, penggantinya setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Faqala, seraya beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah yang diberi petunjuk setelahku, addu alaiha bin nawajidh, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi maknanya di pernyataan daripada Tawus, aku tidak tahu mereka dikasih pahala atau disiksa. Dikasih pahala apa enggak dikasih pahala, kenapa? Karena enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak enggak ada pahalanya. Lalu disiksa kenapa? Lah ya kok wani melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi, itu maksudnya antara dikasih pahala atau disiksa. Ya, kenapa? Karena meninggalkan sunnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Napa? Maka hendaknya waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Kan gitu ancamannya dalam Al-Qur'an tentang mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Ya, menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka adab yang pedih. Ya demikian. Ini kata Tawus. Namun juga kita tidak boleh mengatakan kepada saudara kita yang melakukan mengulang-ulang orang, mengatakan nah kon diazab kon, nggak usah ngomong. Enggak. Bukan begitu maksudnya, kan gitu ya. Ini kita hanya menukil perkataan daripada Tawus. Tawus mengatakan aku nggak tahu oleh ganjaran apa malah disiksa, aku nggak tahu gitu ya. Sama dengan kita ngomongnya aku juga nggak tahu gitu ya. Apakah dapat pahala atau malah dapat siksa, aku nggak tahu. Yang ku tahu Nabi dan para sahabat tidak begitu. Nah itu ya, paham? Nah itu aman. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bisa dipahami insyaallah? Saya kira cukup. Ada pertanyaan kita persilakan. Kontrol. Ada pertanyaan Bu, Pak Ustadz maksud saya. Ustadz, untuk dam tebusan hewan darat, apakah termasuk membunuh cicak atau kecoa atau nyamuk? Nggih. Yang dimaksud hewan buruan itu adalah hewan yang dimakan. Mangan cecek tangga, mangan kecoa tangga, atau mangan curut, mangan tikus, kan enggak, itu semua enggak dimakan. Itu tidak masuk. Jadi hewan enggak termasuk hewan buruan. Yang maksud hewan buruan itu hewan buruan untuk dimakan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika mengulang umroh dalam satu kali safar, namun meniatkan umroh kedua dan tiga untuk orang tua yang sudah sepuh dan tidak mampu tenaganya untuk umroh? Mulai maneh, lalu budal maneh atas nama orang tua. Betul ya? Itu yakin sudah. Yakin apa?
yakin bener, yakin diterimanya ya. Tapi kalau ngulang umroh ya, satu untuk ibunya, satu untuk bapaknya, apa meneh sapa keluarga maneh, oh paman, satu paman, sapa maneh Pak D itu dirung sampai ping 10 keluarganya misalkan semacam itu ya. Maka ya jelas seperti yang tidak kita bahas tadi itu ya, pada dasarnya apa? Tidak demikian. Jadi kalau pengen mengumrohkan orang tuanya ya sudah niatkan umroh sejak berangkat dari awal. Ini umroh untuk orang tua. Ojo mumpung dek kono diumrohi kabeh di absen di list full. Centang budal maneh, centang budal maneh, centang budal maneh, centang maneh. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Ustadz, seandainya saya punya dana yang cukup untuk umroh, untuk haji maksud kami, kemudian saya daftarkan haji yang 30 tahun lagi, apakah itu berarti sudah hilang kewajiban saya untuk berhaji karena sudah daftar tapi masih lama menunggu? Karena saya pernah dengar siapa yang mampu untuk berhaji tapi tidak menyegerakan, bila mati harus memilih jadi Yahudi atau Nasrani. iya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang dikatakan mampu, yang dikatakan orang itu mampu, dikatakan mampu ya. Satu, ya sik tah duwe dhewe ngono. Ah mene. Ya, punya napa jenenge biaya ke sana, PP. Punya biaya ke sana PP. Lah saniki pinten? Cash lo ya, bukan sekedar daftar lo ya. Oh? 93. Bukan sekedar daftar lo ya. Daftar tok cek oleh porsi selawi. Itu masih belum punya kewajiban haji. Ya, dia punya yang apa PP sekarang berapa misalkan begitu. Itu yang reguler. Atau misalkan seseorang dia itu mampu untuk yang plus gak ngenteni, maka wajib bagi dia untuk berangkat dengan yang tidak mengenteni tadi itu. Oh tidak mengenteni, tidak menunggu. Ya, jadi sesuai dengan nama kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Jadi dia sudah punya dana yang sekian, ya, kemudian dia punya kewajiban untuk segera mendaftar. Ya, baik dirinya ya atau istrinya misalkan, ya maka dia meniatkan itu untuk mendaftar. Kalau dia punya tadi itu bukan nyicil ya, bukan nyicil. Kalau nyicil itu masih belum dianggap belum mampu ya, kalau masih nyicil. Tapi dia punya dana sing bisa langsung berangkat. Sekarang biayanya berapa ya, nah itu. Nah sekarang tatkala kita sudah punya misalkan sekarang, ya sudah daftarkan bismillah, sebagai bentuk berlepas dirinya kita dari tanggungan, tuntutan, kewajiban untuk berhaji. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berangkat atau tidak? Itu kembali kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui tentang isi hati dan niat hamba-hambanya. Ya, hamba sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Tapi kalau dia mampu misalkan sekarang membayar yang 250 juta ya, nunggu hanya 2 tahun atau bahkan tidak nunggu sama sekali berangkat, ya wajib bagi dia untuk berangkat dengan cara seperti itu. Karena apa? Karena dia masuk dalam istita'ah, kemampuan. Ya, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mampu ke sana ya. Kemudian kemampuan yang berikutnya kalau zaman sekarang ditambahi dengan antri gitu ya.
wis daftar wis ono tapi antrine selereng ngenteni 30 tahun, durung sampai 30 tahun mati, yo gak punya tanggungan apa-apa. Enggak punya tanggungan apa-apa. Kenapa? Dianggap belum mampu. Gitu ya. Tapi dia sudah usaha ya. Bahkan sudah melunasinya, sudah lunas. Tinggal nunggu saja. Seperti itu. Ya maskal rahmani rahmakumullahu taala. Paham insyaallah ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau mampu untuk haji yang mahal, misalnya haji yang furoda Ustaz, tapi sengaja ditunda daftar haji yang biasa, nah sisa uangnya digunakan umroh berulang-ulang Ustaz, biar dapat banyak Ustaz. Iya, kalau tanya saya jangan. Iya, jangan biar dapat banyak, ya biar bagaimanapun yang wajib tidak pernah bisa diungguli oleh yang sunnah. Ya umrah berkali-kali misalkan semacam itu tidak pernah bisa mengungguli keutamaannya bahwa haji yang wajib. Ya, haji yang wajib itu tidak pernah bisa diungguli oleh amal ibadah sunnah apapun. Haji yang wajib loh, haji wajib itu haji yang pertama. Haji yang pertama itu ibadah wajib. Maka salah dia. Tatkala dia punya uang untuk haji yang bisa sekarang langsung berangkat lalu dipencar-pencar biar bisa umroh berkali-kali, itu dia ibadah dengan nafsu, bukan ibadah dengan ilmu. Dia harus utamakan haji yang wajib ini, ya, utamakan haji yang wajib ini, yang pahalanya jelas tidak pernah diungguli oleh umroh yang sunnah. Betapapun berkali-kalinya umroh tetap saja itu sunnah. Itu sunnah. Kayak puasa Senin Kamis kita misalkan gede, itu sunnah. Tidak pernah bisa mengungguli Ramadan. Tidak pernah bisa mengungguli Ramadan. Sama dengan qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak akan pernah bisa mengungguli keutamanya sholat subuh. Ya, itu perbandingan sudah, bandingkan sendiri antara sunnah dengan wajib. Ya, jadi jangan salah prioritas. Kalau sekarang kita mampu untuk haji furoda tadi itu ya, untuk haji yang plus VVIP tambah plus pisan begitu ya, sembuh kita mampu berangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan karena sombong-sombongan, lu aku mampu ini, oh jangan, hancur ibadahmu. Ya, jadi karena Allah Subhanahu mampu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk itu, gunakan ya untuk haji yang pertama. Untuk haji yang pertama, ya. Kalau haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka tidak usah memaksakan diri sampai seperti itu. Untuk haji yang pertama, belan-belani, ya seperti itu. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Nah, Allah taala bisa. Berarti kesimpulannya kalau bukan yang haji yang wajib, yang haji yang ingin mengulang haji Ustaz, itu masih boleh Ustaz gitu, dengan yang tadi. Artinya tidak diprioritaskan harus yang haji yang haji yang wajib cuman sekali seumur hidup, ini tidak boleh dikalahkan oleh yang lain. Kalau haji-haji yang berikutnya masih haji nggak apa-apa, umroh bolak-balik nggak masalah, masih nggak melakukan ibadah haji nggak masalah. Kalau pertanyaannya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa belas. Kenapa? Karena haji yang wajib sudah, haji yang wajib sudah, ya seperti itu. Paham insyaallah nggih? Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Bagaimana menepis omongan ketika orang berkali-kali umroh dikatakan kok balik-balik umroh sedangkan tetangganya masih banyak yang kesusahan gitu. Kok balik-balik umroh padahal tetangga sebelahnya kesusahan? Ya nggak usah ditepis, umroh tonggomu bantuan. Kenapa ditepis? Iya, nggak usah ditepis, gitu ya. Ya, karena itu hak mereka, haknya tetangga. Itu akan menimbulkan hasad, menimbulkan iri dan dengki di hati mereka para tetangga. Kita umroh bolak-balik, mereka kekurangan. Maka itu tidak ditepis dengan perkataan, ditepis dengan perbuatan.
silakan umroh berkali-kali, bantuan tetanggamu. Begitu. Ya, berumroh berkali-kali ya silakan karena memang memiliki kemampuan. Tetangga sebelah kanan dan kiri bantu mereka. Begitu, gabungkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, gabungkan kebaikan semuanya. Gitu ya. Ya kalau misalkan dikasih pilihan mana ya yang kudahulukan ini isone milih salah satu umroh sama bantu tetangga, maka pilih bantu tetangga. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, kan gitu ya. Memuliakan tetangganya dan seterusnya. Mereka punya hak yang besar. Jadi kalau ada pilihan seperti itu, ya dahulukan membantu mereka, ya menyenangkan mereka, tetangga sebelah kanan dan kiri kita. Agar apa? Tidak menimbulkan apa? Hasad, iri, dengki dan seterusnya. Jadi jangan sampai seseorang itu ibadahi nafsi-nafsi, hanya mikir dirinya sendiri. Ada seseorang, masya Allah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya yang kita kenal, ya dia umroh berkali-kali, kemudian dia umrohkan semua anak buahnya. Berangkat kemarin itu umroh dengan seluruh pembantunya, semuanya yang diberangkatkan semuanya. Nah begitu, sehingga apa? Menghilangkan segala apa? Hasad, kan gitu ya, wis menemen kak hasate ku bisa kan gitu ya. Ya, diumrohkan pembantu-pembantunya. Ya, anaknya yang belum umroh diumrohkan, mantunya yang belum umroh diumrohkan, seperti itu. Ya, nah begitu. Tetangga-tetangganya dibantu dan seterusnya. Ada lagi orang kaya yang lain, wis pokoknya ben tahun mesti ngumrohno napa kerabati. Ya. Orang kaya memang ya. Berarti mesti umrohkan gantian begitu ya. Nah, ini saudaranya, ini keponakannya, ini pamannya, pokoknya ono hubungan nasab wis karek ngenteni ae marono aku ngono ae. Ya begitu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi sebisa mungkin kita menggabungkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sampai ada muncul ungkapan yang negatif itu. Umroh balak-balik gak ngereken tonggo. Jelas itu negatif. Nah, itu jangan sampai muncul. Ya, munculkan di perkataan mereka, masya Allah orang itu orang baik, banyak menyantuni tetangganya dan dia berkali-kali umroh. Nah begitu akhirnya kesimpulannya, jangan sampai tadi itu ku balak-balik umroh ini gak ngereken tonggo nih keluwen umroh balak-balik. Nah, itu kan negatif, jangan sampai itu muncul, itu tidak perlu ditepis, itu jelas ya. Apalagi orang itu tidak suka dengan kita, itu tambah nemen. Kan itu ya, tambah nemen. Nah, seperti itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bagi yang bertanya nanti ada hadiah kalender 1. Udah ada yang bertanya. Kalau kita kan berarti di kalender kabeh, Pak. Kalendernya spesial, kalendernya Malang Mengaji. Wis paham misan paling. Ada yang bertanya? Oh, kurang menarik berarti hadiahnya. Ya dia umroh ngono lah. Dia umroh lain. Wes, kan pertanyaan ya anak-anak nomor hadiah. Dia umroh. Baik, cukup nggih. Cukup Ustaz. Nah. Ya, demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas. Pertemuan berikutnya kita bahas Ziyaratul Madinah Al-Munawwarah, mengunjungi Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah taala kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.